Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil qadir fi muhkami kitabihi wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus was thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah fartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Semoga kita bukanlah hamba yang kufur akan nikmatnya, sehingga kita bisa terhindar dari azab, musibah, dan malapetaka, dan kehidupan kita selamat dari dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Dalam kehidupan ini kita tidak akan pernah terlepas dari nikmat, dan begitu juga kita tidak akan bisa lepas dari musibah dan cobaan. Saat mendapatkan nikmat dan saat menghadapi musibah, agama Islam telah memberikan panduan dengan senantiasa memegang dua prinsip, yaitu yang pertama asyukru indan ni'am, bersyukur ketika kita mendapatkan nikmat, dan yang kedua as-sabru indal musibah, bersabar saat mendapatkan musibah. Kedua hal ini pun bisa menjadi barometer atau ukuran keimanan seseorang yang akan menjadikannya kuat dan sabar dalam menjalani kehidupan yang terus mengalami perubahan ini. Allah sendiri sudah menegaskan bahwa manusia akan selalu diberi cobaan, musibah, yang termaksud dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus was thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini, sabar menjadi perisai dan senjata orang-orang yang beriman dalam menghadapi beban dan tantangan hidup. Perasaan takut, kelaparan, kekurangan bekal, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan adalah ujian yang bakal kita hadapi dalam kehidupan ini. Tidak ada yang melindungi kita dari ujian-ujian berat itu selain jiwa kesabaran yang telah dikaruniakan Allah kepada kita sekalian. Lalu siapakah orang yang bersabar itu? Diterangkan dalam ayat selanjutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 156, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya semua dari Allah dan semua akan kembali kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Musibah adalah ujian dari Allah
sekaligus wujud cintanya kepada hamba-hambanya. Cinta dan kasih sayang Allah akan diberikan kepada hamba-hambanya yang kuat dalam menghadapi musibah. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Idhamul jaza ma'a idhamil bala, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu arda, wa man sahita falahu asuhtu." Besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan. Sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Oleh karena itu, barang siapa yang ridho menerima cobaan tersebut, maka baginya keridhaan Allah. Dan barang siapa yang murka, maka baginya kemurkaan Allah. Hadis ini memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa optimis dan terus bersabar dalam menghadapi berbagai musibah. Memang terkadang pesimisme terus menghantui kita dan semakin menambah berat beban dalam menghadapi musibah dan cobaan. Namun sebenarnya bukan besarnya ombak lautan yang kita hadapi, melainkan perahu kitalah yang terlalu kecil untuk mengarunginya. Bukan besarnya masalah yang kita hadapi, melainkan kesabaran kitalah yang terlalu kecil untuk menghadapinya. Perlu disadari bahwa sikap sabar itu bukan berarti menyerah terhadap kondisi yang ada. Sabar harus diiringi dengan ikhtiar untuk menghadapi ujian yang ada, bukan lari dari ujian itu sendiri. Ujian dalam hidup akan menjadikan kita lebih kuat dan berpengalaman dalam menghadapi ujian yang nantinya pasti akan kita temui lagi. Lari dari ujian hidup bukanlah solusi untuk menyelesaikannya, karena jika kita lari dari ujian dan masalah hidup, maka bersiaplah untuk menghadapi masalah yang lebih besar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang ia diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Sabar itu seperti payung yang tidak akan bisa menghentikan hujan, namun akan melindungi kita dari air yang membasahi, sehingga kita masih akan tetap bisa berjalan di tengah derasnya hujan. Kesabaran tidak akan bisa menghalangkan musibah, namun kita akan tetap tegar dalam melawannya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari penjelasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang sabar adalah mereka yang tidak lemah, tidak mudah patah semangat atau menyerah. Sikap sabar ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika umat Islam menjadi minoritas dan tertindas di kota Mekah. Tak ada yang berpaling, menyerah atau kompromi soal akidah Islam. Semua tetap tegas dan kuat meskipun dalam siksaan dan tekanan kaum Quraisy. Demikian pula ketika masa pasca hijrah di Madinah, mereka tetap bersabar dan tahan banting dengan pasukan yang jumlahnya lebih sedikit. Ketika menahan diri mereka bersabar, ketika perang terbuka pun mereka bersabar. Dengan modal kesabaran inilah maka umat Islam meraih kemenangan yang gemilang. Orang-orang yang sabar dan kuatlah yang akan disertai Allah dengan kemenangan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 146. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirum
fama wahanu lima asobahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan betapa banyak Nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah tentang pentingnya bersyukur atas nikmat Allah dan bersabar dalam menghadapi berbagai musibah, masalah yang sudah menjadi sunatullah harus kita hadapi oleh semua manusia. Semoga kita termasuk orang-orang yang kuat dan sabar dalam menghadapi segala bentuk permasalahan dalam hidup, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salah wa salam ala nabiyyil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghya wa suyuf al mukhtalifa wa sadaida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.